Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di sekitaran bulan Mei ini ya. Jadi kayak aku mendapatkan tema adalah perubahan perspektif tentang merasa gitu ya. Jadi kayak kamu masukin era di mana pertama kamu bisa mengambil langkah untuk berpikir out of the box dan mengambil langkah dengan hal itu. Juga kamu lebih berani menyelami perasaan kamu, membuka hati, nggak terlalu overthinking ketika berada dalam sebuah hubungan romantis, terutama yang baru menavigasi hubungan romantis yang masih baru gitu ya. Oke, mari kita bahas kenapa aku bisa bilang gitu. Kita bahas dari tema besar kamu adalah hangman gitu. Hangman itu pertama berbicara tentang fleksibilitas, pengorbanan, momen pencerahan juga, momen kayak inspirasi, kayak dia tuh membalikkan badannya tergantung kayak gitu supaya apa, dia kayak memposisikan diri dengan angle yang berbeda supaya dia melihat yang berbeda juga gitu. Jadi kayak mungkin di bulan Mei ini ada situasi di mana kamu kayak bisa melihat perspektif yang berbeda atau kamu kayak belajar menempatkan diri kamu, mmm, karena situasi-situasi tertentu kamu jadi punya perspektif lain gitu. Dengan hangman juga gini, tentang fleksibilitas, walaupun kamu mutable sign ya, mutable itu biasanya lebih fleksibel gitu dibanding modality yang lain kayak kardinal atau fix. Cuman kamu karena elemen bumi lebih kaku dibanding 3 mutable yang lain gitu. Jadi ini sebuah pesan juga untuk kamu belajar itu, terutama yang berhubungan dengan perasaan gitu, untuk nggak terlalu overthinking dan lebih bisa ngalir. Dan sepertinya kamu udah mulai in tune gitu dengan energi ini ya. Terus crossingnya adalah Queen of Wands. Queen of Wands ini crossing ketika jadi crossing gitu antara elemen api di dalam diri kamu, terus juga kepercayaan diri, terus juga gimana kayak aku melihat ada rasa kayak entah risih, entah apa gitu ketika kamu menjadi pusat perhatian gitu. Walaupun misalnya pusat perhatian ada yang suka menunjukkan ketertarikannya, pusat perhatian ketika orang apresiasi, kerja lu bagus loh. Kayak hal-hal semacam itu ketika kamu dipuji orang, mungkin nggak semua dari kamu ya, tapi ada gitu yang perlu mendengar ini bahwa kalau kamu dipuji gitu untuk apapun ya, misalnya kamu cakep, kamu kualitas kerjanya bagus, karya kamu bagus, terima gitu, bilang terima kasih gitu, bukan harus kayak enggak ah, rendah hati itu bukan seperti itu. Ketika ada yang muji terima gitu. Bukan kayak enggak dia tuh yang lebih bagus atau enggak aku enggak sebagus itu. Enggak, ini waktunya kamu mengakui dan menerima ketika orang menghargai kamu atau ketika orang melihat bahwa diri kamu tuh indah gitu. Dengan Queen of Wands ini sebuah reminder ya untuk kamu yang masih berproses dengan itu, mungkin kepercayaan diri, mungkin dengan perhatian, atensi dari orang-orang, apapun konteks atensinya ya. Terus di di alam bawah sadar kamu adalah the tower. The tower itu kan biasanya momen goncangan ya, momen yang mungkin mengguncang dunia kita, bikin kaget atau nggak berjalan seperti maunya kita. Tapi ini lebih kepada uh, bukan goncangan sih, lebih kepada momen inspirasi kamu, momen kamu thinking out of the box dan berani gitu. Ketika kamu bisa punya ide yang tidak biasa gitu, ini sebuah konfirmasi buat kamu. Dan tuh lihat kan yang konfirmasinya crossroad di persimpangan jalan antara kamu mencoba hal baru ini dengan ide-ide baru kamu atau apalah gitu, kayak kamu terpikir melakukan sebuah hal yang baru. Dan ini sebuah karena gini, karena Virgo tuh walaupun dia mutable, balik lagi yang harusnya fleksibel, lebih adaptif, tapi dia perlu kalkulasinya tuh perlu bener-bener dihitung nih, pokoknya nggak boleh salah hitung gitu ya. Dan ini sebuah reminder kalkulasi itu perlu, tapi kadang kamu perlu melangkah aja dulu gitu. Nantinya kamu bisa adaptasi, terutama juga soal hati gitu ya. Aku mengerti kalau kamu ingin memprotek hati kamu gitu. Tapi ini sebuah pesan, ada orang yang reliable, yang solid, yang bisa komitmen untuk jangka panjang, komitmen yang serius. Dan kamu bisa membuka hati untuk orang ini. Oke. Lalu ini man holding a coin. Nah, sorry. Ini yang aku bicara tentang Palas Athena, kata kuncinya berpikir ya. Ini tadi yang aku bilang, berpikir out of the box, melakukan hal-hal yang berbeda, mencoba sesuatu yang baru. Ini si kartu Palas Athena ini berbicara seperti itu. Juga melakukan suatu langkah yang berani ya. Dengan kita punya ide berbeda, tapi nggak dilakukan ya percuma aja gitu kalau cuma sebatas ide. Terus
Man holding a coin ini bisa jadi sebuah peluang bisnis baru. Oh, gak masalah laki-laki dan perempuan ya. Ini kayak sebuah peluang bisnis baru, tawaran pekerjaan baru, atau mungkin tadi orang yang reliable itu selain dia reliable, dia juga sudah sampai di titik stabilitas finansial dan abundant gitu. Makanya aku bilang orang ini selain karakternya udah jadi juga dia orang yang stabil gitu ya. Udah stabil dengan perekonomiannya. Terus di waktu yang menjadi aspirasi kamu nih, aspirasi kamu adalah Ten of Cups gitu. Kamu bergerak menuju bahagia kamu, bergerak menuju wish fulfillment kamu, dream life kamu seperti apa. Terus kayak kamu mau punya hidup kayak hidup simple aja tapi dikelilingin orang-orang yang kamu nyaman, kamu sayang, itu udah luar biasa. Nah, terus juga entah kenapa aku mendapatkan vibe orang ini ya karena di reading ini tuh elemen air sama elemen tanahnya tuh kuat banget. Elemen air tuh Pisces, Scorpio, Cancer. Elemen tanah elemen bumi maksudnya itu Capricorn, Virgo, Taurus. Ya udah berarti mungkin kamu terhubung elemen bumi lainnya atau orang ini berpotensi adalah elemen air ya. Sebuah konfirmasi juga nggak apa-apa, tapi selain berbicara tentang elemen air dan tanah juga yang tadi sebuah pesan tentang kamu belajar lebih lebih mengalir bersama emosi kamu, lebih intun sama intuisi kamu, lebih membuka hati, lebih merasakan perasaan kamu ya, nggak usah di overthinking gitu. Oke, semoga ini bisa dipahamin. Terus di waktu lampau ada ada King of Wands. Ini adalah energi orang yang passionate, yang on fire, yang menyukai bidang pekerjaannya. Mungkin dengan King of Wands gitu kayak kamu melihat ke belakang gitu kayak gue bisa melakukan apa lagi nih, atau gue bisa melakukan hal yang berbeda. Ibaratnya kalau King of Wands kita pakai contoh bisnis aja, misalnya pakai contoh bisnis baju gitu, kayak di waktu lampau, oh kamu jualan baju remaja, coba sekarang baju dewasa, oh baju muslim gitu, oh kemarin strategi jualannya masuk ke grup WhatsApp, sekarang coba pakai sosial media. Kayak kamu melihat ke belakang gitu, apa yang kamu bisa lakukan berbeda dari strategi yang kamu lakukan di waktu lampau ya. Makanya kayak ada berpikir out of the box gitu, kayak coba lihat dari berbagai angle supaya kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan berbeda. Apapun aplikasi dan konteksnya, entah itu pekerjaan, pendidikan, hubungan romantis juga bisa ya. Kayak kamu misalnya untuk hubungan yang gagal di waktu lampau, kamu belajar apa gitu ya. Terus di waktu yang akan datang nih, ini yang menarik ya. Di waktu yang akan datang tuh ada moon. Moon itu dikonfirmasi sama heart gitu. Kayak moon itu kan biasanya alam bawah sadar, rasa takut, terus juga ada kekuatan di balik layar kayak semesta berkonspirasi untuk membawa kamu ke suatu tempat atau mempertemukan kamu dengan orang-orang tertentu. Dan ini konteksnya hubungan romantis ya, karena konfirmasinya adalah hati. Atau kalau nggak konteks hubungan romantis, kayak di suatu tempat yang bikin kamu happy gitu. Entah itu ketemu orang-orang yang bisa bekerja sama bareng, ngerjain proyek kreatif bareng, orang-orang yang bisa kolaborasi atau bisnis bareng, dan itu vibe-nya itu menyenangkan ya. Selain konteks hubungan romantis kayak itu tadi, kamu dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan si orang spesifik ini. Terus emosi kamu adalah Knight of Pentacles. Take it slow aja gitu, apapun ya, dengan sesuatu yang baru ini, dengan ide kamu yang baru, dengan kamu menavigasi perasaan kamu, take it slow aja dengan Knight of Pentacles. Yang penting kamu jangan nutup hati kamu dan kayak jadinya takut atau mundur dengan tadi yang berhubungan dengan out of the box atau menavigasi perasaan kamu ya. Nah, di dunia eksternal kamu, nah ini terserah kamu nih mau diapain. Ada sesuatu dari waktu lampau. Karena tema ini berulang gitu. Jadi ini mungkin suatu pesan kolektif kali ya. Six of Cups, entah itu memori, tadi memori pembelajaran sesuatu dari waktu lampau atau kemunculan orang-orang tertentu ya. Entah itu memori kayak nostalgia, oh masa itu indah, oh masa itu menyakitkan, tapi gue belajar sesuatu. Nah, Six of Cups bisa seperti itu, bisa juga nih ada orang muncul nih, nggak tahu ya mau ngapain, entah itu berdamai, entah itu ngerusuh, terserah nih. Selebihnya terserah kamu mau diladenin atau enggak. Yang jelas, harapan dan kekhawatiran kamu adalah Eight of Pentacles. Ini kayak kamu tuh udah semakin dekat dengan abundant kamu gitu. Tinggal inovasinya aja yang ditambahin, dan kamu inget, take it slow aja, yang penting kamu terus melangkah gitu, yang penting kamu ada keberanian, yang penting kamu membuka hati. Dan terlebih lagi
jangan lupa prioritaskan diri kamu terlebih dahulu ya. Kamu semakin dekat dengan abundant kamu dan kamu semakin dekat dengan apa ya, sesuatu yang baru buat hati kamu dan hidup kamu. Karena ini cakep banget gitu. Kayak ini sinkron. Aspirasi kamu sama penutup reading kamu tuh bagus banget ya. Aspirasi kamu tuh Ten of Cups, penutup reading kamu adalah Ace of Cups, sesuatu yang baru untuk hati kamu, untuk hidup kamu, pemulihan hati atau rasa yang baru ya, dengan tadi keberadaan seseorang yang menurut aku ini orang solid gitu, bisa bisa diajak komitmen jangka panjang dan juga orangnya karakternya juga udah terbentuk, stabilitas finansialnya juga udah ada gitu ya. Semoga ini cukup mencerahkan dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.